Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan pula selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah penonton, kita berjumpa kembali di channel ini yang merupakan bagian penting daripada upaya kita untuk melakukan pencerdasan bagi umat dan tentunya untuk semua penonton media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Bagaimana rasanya setelah kita berpisah dengan bulan yang suci kemarin? Ada sesuatu yang hilang. Iya. Ada sesuatu yang kurang. Iya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah di tahun depan. Amin. Terasa betul setelah Ramadan pergi ada yang kurang. Iya. Kita laksanakan. Iya. Ya. Jadi mungkin kurang itu karena kita banyak kesan ya, Prof. Iya. Banyak kesan selama berlangsungnya kegiatan ibadah itu sehingga kita memang merasa kehilangan ya. Setelah pergi baru terasa kekurangan kita. Iya. Artinya yang Ramadan tahun 1444 Hijriah itu tak akan kembali lagi katanya. Tak akan kembali lagi. Iya. Kalaupun nanti Allah izinkan itu Ramadan yang akan datang ya. Iya, yang akan datang. Makanya kita berdoa dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang itu. Insyaallah. Prof, kita akan melakukan perbincangan sekitar 20 atau 30 menit ke depan. Itu sekitar milad Perti, Prof. Katanya tahun ini itu menuju 1 abad ya. Tapi saya lihat di posting-posting media itu katanya hari ini atau besok tanggal 5 Mei itu sudah 95 tahun ya, Prof. Seperti apa sebetulnya penjelasannya? Apakah 95 sekarang atau sudah lebih ya? Sehingga disebut dengan menjelang 1 abadnya. Silakan. Iya. Persatuan Tarbiyah Islamiyah seperti sudah umum kita ketahui lahir 5 Mei 1928. Itu Masehinya. Kalau dihitung dari tahun Qamariyah itu 14 Zulhijjah tahun 346. Nah, kalau dihitung dari tahun Masehi 5 Mei besok itu 95 tahun. Dan dihitung dari Qamariyah akan masuk ke usia 98 tahun. Kalau dari segi Masehi 5 tahun lagi 1 abad. Tapi dari Qamariyah itu hanya 2 tahun lagi akan masuk ke 1 abad umur dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang kita gunakan ke akronim Perti. Jadi gitu. Dan pengurus pusat dan seluruh Indonesia bersepakat akan memperingati milad ini di Padang. Di Padang tanggal 5 Mei 2023 bertempat di auditorium Universitas Negeri Padang, UNP. Dan insya Allah kita akan hadir dan tentu juga kita harapkan semuanya hadir ya. Bagi yang tidak bisa datang ke Padang, tentu doanya kita harapkan supaya Perti ini seperti katakan kembali ke kemarin itu ini Perti reborn. Lahir kembali. Berarti bukan dia tidak hidup, tapi antara hidup dengan mati selama ini. Tapi seluruh warga Perti sekarang bertekad bulat, Perti bangkit kembali, lahir kembali karena aset kita masih punya banyak, jemaah masih banyak, di grassroots itu banyak sekali, sekolah masih banyak. Tinggal bagaimana pengurus sekarang memanage aset yang ada ini untuk yang saya katakan bangun, bangkit dan maju jalan itu ya. Jadi kalau istilah reborn tadi mungkin kalau kita sebut sebagai kembali ke hitah bagaimana itu? Ya itulah. Jadi begini,
ada orang sekarang yang sinis mengatakan kita kembali ke belakang itu sinis. Nah, itu katanya mundur. Mundur. Yeah. Padahal bukan begitu. Kembali ke belakang itu adalah kembali ke khitah. Yeah. Kembali ke titik awal cita-cita. Yeah. Bukan kembali dalam artian itu kita lari ke belakang. Yeah. Tapi berangkat melihat ke belakang. Yeah. Kita ini sudah di mana sekarang? Kalau ternyata dalam perjalanan panjang hidup kita ini, termasuk apalagi parti ini, sudah jauh lari, yeah. maka kembali ke pangkal jalan, itu artinya menengok ke belakang untuk melihat di langkah mana kita mulai tersesat. Dan kemudian kenapa kita tersesat. Nah, itulah yang disebut dengan mau'izah dan dzikroh. Mempelajari sejarah itu ada pelajaran, ada peringatan. Oh, dulu saya ini atau kita ini sesat di langkah ini. Tidak sekedar sesat saja, dipelajari kenapa sesat. Nah, setelah itu mengertilah kita bahwa kita sesat dan tahu sebabnya, lalu maju lagi ke depan. Itulah wal tanzur nafsun maqad liwat itu. Masa lampau itu untuk dipelajari, bukan untuk dicaci maki. Kalau orang yang mengatakan kembali ke pangkal jalan itu mundur, itu orang tidak paham apa peran sejarah dalam kehidupan itu. Jadi kalau awalnya memang partai ini bergerak di bidang dakwah dan pendidikan, tapi kemudian mereka masuk ke kancah politik. Lalu setelah itu terjadilah dualisme kepemimpinan dan terjadi perpecahan lah seperti itu ya Prof. Jadi apa betul yang menjadi akar permasalahan kok sampai sedemikian ruwetnya pada waktu itu, dan apa yang terjadi setelah itu? Apa yang selama masa perpisahan itu apa yang dapat dibuat oleh parti itu sendiri? Iya, ini pertanyaan penting. Saya katakan penting begini. Parti ini adalah organisasi pendidikan. Sudah berkali-kali kita katakan parti ini organisasi lahir dari rahim pendidikan, dari rahim madrasah. Maka harusnya organisasi ini harus diurus dengan pendekatan pendidikan, dengan manhaj pendidikan. Tetapi setelah menjadi partai politik, organisasi ini diurus dengan pendekatan atau manhaj siasah politik. Ini tidak bisa ketemu. Kenapa tidak bisa ketemu? Pendidikan itu manhajnya husnuzan. Pendekatannya husnuzan. Apa arti husnuzan? Kalau pendidikan termasuk dakwah, kita merangkul. Semua orang, ayo kita bersama-sama. Kita merangkul. Sementara pendekatan politik, pendekatan suuzan. Pendekatan suuzan itu apa? Bagi politik, pendekatannya adalah pendekatan kepentingan. Ingat itu. Kalau sudah bicara kepentingan, orang mencurigai orang lain. Jangan-jangan orang ini akan mengganggu kepentingan saya. Nah, jadi makanya parti ini pecah belah. Dia lembaga pendidikan, katakanlah organisasi pendidikan, organisasi dakwah yang harus diurus dengan manhaj dakwah, manhaj pendidikan yaitu husnuzan, lalu diurus dengan suhuzan, pendekatan curiga. Akibatnya rusak. Kenapa? Dalam pendekatan kepentingan orang bicara pada umumnya kalah menang. Kalah menang. Sementara dalam dunia dakwah, dunia pendidikan, tidak ada istilah kalah menang. Sama-sama menang, sama-sama baik, sama-sama. Fastabiqul khairat. Di situ yang ada. Jadi saling menopang. Itu kata kuncinya itu. Jadi apakah politik tidak perlu? Sudah sering kita bahas. Politik itu penting, penting. Tetapi bukan untuk mengurus ini. Nah, kalau ada dakwah, ada pendidikan, bukan dakwah untuk politik, bukan politik dakwah, politik untuk mengurus dakwah, untuk mengurus pendidikan. Nah itu ya. Jadi kita juga perlu belajar pengalaman ke masa lampau, dan perlu juga belajar kepada kawan-kawan kita di organisasi lain. Nah sekarang kapan perpecahan itu terjadi? Sudah sering kita pekan. Katakanlah di awal-awal, di akhir-akhir tahun 69-an, makanya Buya Candung mengeluarkan dekret untuk kembali ke kita. Tapi ternyata kan tidak diikuti, lalu berpecah. Nah,
tahun 2016 Islah, sepanjang 46 tahun, kalau kita jujur mau melihat, itu boleh dikatakan tidak ada yang dilakukan yang betul-betul memberikan kontribusi konstruktif untuk organisasi, apalagi untuk melakukan pendidikan, terabaikan sama sekali. Jadi begini, mungkin ada yang akan membantah apa yang saya katakan ini. Apa itu? Ada, kita ada bantu sekolah, kita ada bantu ini dari partai. Oke, itu iya. Ada memang, tidak semua. Tapi yang faktualnya banyak sekolah sudah hancur. Bahkan saya melihat beberapa sekolah menjadi kandang kambing. Oke lah, kita tidak lihat itu. Yang dibantu inilah. Yang dibantu ini ternyata yang namanya bantuan dari politik atau bantuan based on politik. Jadi apa yang terjadi? Ada feedbacknya. Yang diharapkan balik itu. Nah, ini contoh. Saya punya junior, katakanlah dia termasuk tokoh muda tarbiyah Islamiyah yang aktif di tarbiyah Islamiyah di salah satu daerah, dan dia bercerita tahun 90-an ya, atau pokoknya akhir-akhir 90-an lah, awal-awal 90-an. Dia dengan bangganya cerita kepada saya begini, Bang, katanya, saya pernah ke sekolah itu mengantarkan bantuan dari salah satu organisasi politik dengan bantuan. Waduh, saya diterima, Bang, pakai rebana, pakai tala al-badru alaina. Rasa merinding saya, diterima, betul-betul dia. Dia begitu bersemangat cerita kepada saya. Saya diam aja, saya tengok aja deh gitu. Terus, lalu berapa? Berapa kamu kasih bantuan ke sekolah itu? Sekolah itu. Seingat saya tidak lebih dari 300.000. Itu tahun 80-an lah akhirnya. Jadi, begitu dia semangat, selesai dia ngomong, udah selesai kamu ngomong. Udah, Bang, kecewa saya dengan kamu. Kaget dia, kaget dia. Sebegitu murahnya kamu jual jamaah itu kepada partai untuk menentukan. Itu diam dia. Coba, berapa kamu bantu? Udah sampai 300.000 rupiah. Oke, 300.000. Kamu tahu berapa biaya menyambut kamu datang kamu? Udah cukup 300.000. Mungkin lebih, hampir 600-700.000. Mungkin lebih dari itu. Kan? Yang pertama, rugi. Yang kedua, dengan uang sekitar 300.000, kamu beli, kamu jual organisasi untuk kepentingan partai untuk mendukung kamu. Keringat dia, jujur dia, Bang, katanya. Waktu itu dia sudah masuk kuliah di Pasca. Muncullah saya masuk kuliah sekarang, Bang. Kenapa? Kalau saya nak masuk kuliah di Pasca ini, saya tinju, Bang, katanya. Sakit itu saya gitu kan. Saya gitu, nah. Tapi apa katakan benar dia. Sakit itu ya. Ini contoh ya. Bukan tidak ada, dibantu ada. Tapi nyatanya akhirnya kalau orang-orang Buya Candung dan sahabat-sahabat beliau mengatakan organisasi perjuangan organisasinya ya'la'i kalimatillahi hiyal ulia. Itu. Tetapi kemudian diubah, bukan li'a'la kalimatillah, lil fulus, lil mal, wali hubbur riyas dan sebagainya. Itu yang terjadi, melenceng. Ini yang dikatakan orang kita tuh jalan dialih orang lalu. Jadi ada. Nah, setelah Islah pada tahun 2016 mulai-mulailah mindset dari orang-orang tarbiyah beransur-ansur betul-betul ingin kembali lagi. Orang Perti ingin kembali lagi. Tetapi saya tengok belum semua. Yang betul-betul mau kembali itu mungkin tidak sampai 30%. Masih terbawa-bawa dengan aroma kehidupan politik dulu. Selalu yang terlihat uang. Saya masih ingat waktu masih kecil-kecil diceritakan juga oleh ibu saya. Kami besarkan Perti dengan beras genggaman. Setiap mau masak nasi di rumah di dapur, ambil beras masukkan ke celengan. Dengan itu kami besarkan Perti.
Jadi kita jauh kalah daripada orang tua. Mereka apa? Mereka sudah bicara apa yang bisa saya sumbangkan untuk organisasi. Tetapi kemudian setelah dalam dunia politik, apalagi di era Orde Baru, selalu orang masuk kepada organisasi, terutama terbiah, dia dapat apa? Dapat apa? Saya ungkapkan, biarlah saya terbuka sekarang menyampaikan itu, dan ini jadi pelajaran. Ada di antara orang terbiah yang pernah menjadi anggota DPRD suatu daerah, dan dia lewat terbiah, anggota DPRD itu. Nah setelah itu tuh dia selesai anggota DPRD, ketika akan munas tahun berapa, saya sebut tahun berapanya, nanti ketahuan orangnya. Itu kami ajak beliau ikut. Apa jawab beliau? Ya saya mau pergi tapi tinggalkan uang untuk belanja anaknya di rumah. Ketua pada waktu itu marah bukan main. Dicontoh, tidak mau berpikir bagaimana merogoh dompet untuk organisasi, tapi berpikir karena itu dimanjakan dulu oleh Orde Baru. Setiap ada datang dikasih uang transportasi, namanya uang ini, uang itu, uang ini, uang itu. Nah ini yang perlu dikembalikan itu. Makanya ketika kita adakan musda di Riau kemarin itu, kita tidak minta bantuan kepada siapa-siapa. Kita hanya bantuan dari, kita kumpul aja berapa-berapa yang ada di organisasi. Supaya saya ingin terbiah, orang terbiah ini betul-betul berpikir membesarkan organisasi ini dengan nih, tidak akan ada kemajuan kalau tidak ada kemandirian. Yakinlah. Bukan hanya organisasi, bangsa pun juga begitu. Dan kemandirian itu akan datang kalau kita yakin kepada organisasi kita ini adalah organisasi yang terbaik kita, maka oleh sebab itu tuh muncullah keinginan mandirian tadi. Kalau tergantung pada orang, tidak boleh, organisasi tidak boleh tergantung pada pemerintah. Akibatnya apa? Pemerintah jatuh. Akibatnya kita kalau tergantung kepada sesuatu, kita akan ikut membiau pada sesuatu. Itu dalam tanda kutip sudah syirik namanya. Bergantunglah kepada Allah saja. Kemarin sambutan ketum kita mengatakan kalau ada di antara person atau individu orang politik masuk ke kancah politik itu katanya dengan persyaratan yang ketat katanya. Kalau tidak akan memberikan kontribusi untuk organisasi itu kita selamat jalan katanya. Seperti apa sebetulnya sekarang itu konsep daripada ketum itu sendiri terhadap mereka-mereka yang mungkin masih ingin masuk ke kancah politik itu, Pak? Ya begini. Kalau masuk ke kancah politik, kalau menurut saya itu perlu. Perlu. Tapi personal, orang terbiah. Kita belajar di pengalaman. Karena itu perlu. Kita contoh, NU pernah jadi partai politik. Kita juga jadinya. Dan Perti apalagi jadi partai politik pernah seperti itu. Tapi akibatnya membawa kehancuran organisasi. Tapi NU kembali. Nah Perti pun juga sudah kembali. Tapi saya lihat Muhammadiyah punya cara. Muhammadiyah itu begini, saya pelajari itu. Muhammadiyah, mereka para aktivis Muhammadiyah, termasuk tokoh-tokohnya, silakan berpolitik di luar. Tetapi saat tertentu dia harus balik ke rumah ibu. Kembali ke rumah ibu. Jadi apa ibarat anak-anak lah. Nah ini kita orang tua nih. Orang tua organisasi, apalagi lembaran tahu kemana-mana. Ini yang jualan, ini jadi pegawai, ini seperti silakan. Ketika apa? Kembali ke rumah ibu. Sampai di rumah ibu itu kalian tidak membawa baju apa-apa. Mungkin partai-partai misalkan ada dari misalnya PKB, ada Golkar, ada macam-macam yang lain. Itu silakan saja, Ada di PKS, silakan. Tetapi ketika kembali ke rumah ibu, patuh pada ibu, orang tua. Apa yang dapat di luar dibawa ke dalam. Jangan baju-baju yang dilewati bawa ke rumah ibu, berkelahi di rumah ibu. Kalau sebuah organisasi dakwah menjadi partai politik, dia menjadi ajang perkelahian. Nah, jadi nomor satu kan, saya melihat di Muhammadiyah itu ada. Dan itu ditanamkan. Dan apa namanya dijaga secara ketat. Nah, kita kembali tadi apa yang katakan ketum itu, silakan orang-orang pergi. Kita perlu. Kita perlu berkontribusi secara politik. Apalagi sudah banyak kita katakan. Kalau dunia politik kita tinggalkan, orang-orang jahat yang masuk ke dunia politik. Sementara politik negara diurus oleh politik. Itu harus.
tetapi apa yang ada di luar bawalah ke dalam. Itu pertama. Yang kedua, hendaknya orang-orang tarbiyah, orang-orang parti yang masuk ke kancah politik, hendaknya dia duduk berinduk, berembuk dengan orang tuanya. Orang tuanya apa? Ya, orang-orang tua di organisasi itu tanyakan, kami anggota DPR, kami anggota ini, Buya, Umi, kami akan berjuang di luar. Apa yang harus kami bawa? Jadi strateginya apa? Dia masuk partai ini, partai ini, partai ini, partai ini, silahkan. Tapi dia membawa misi yang satu, yang sama. Nah itulah dulu Buya Candung dan kawan-kawan beliau akhirnya menyetujui parti berubah menjadi partai politik karena dengan tujuan untuk li'ai kalimatillah yang ulia, untuk mempertahankan mazhab Syafi'iyah, akidah kita, kemudian akidah Asy'ariyah, mempertahankan itu karena sebenarnya bukan mempertahankan mazhab, tapi mempertahankan keutuhan bangsa ini dari perpecahan. Kenapa begitu? Karena dari dulu orang Indonesia ini akidahnya Asy'ariyah dan mazhabnya ibadahnya dan dari segi apanya Syafi'iyah, mempertahankan itu sebenarnya. Nah itu yang terjadi Pak. Oleh sebab itu kita juga berharap silakan. Tapi ketua umum mohon maaf tidak boleh masuk menjadi orang anggota partai politik. Karena itu akan bisa memecah. Itu pengalaman yang lalu. Dan itu bukan saya yang melarang. Yang melarang itu anggaran dasar. Anggaran dasar. Gitu. Jadi dulu Pak, ya setelah fusi partai itu dari 10 ke 3, ya kan. Dulu hanya satu partai Islam Parti. Kemudian fusi partai dari 10 ke 3 itu ada Golkar, ada P3 dan ada PDI kan. Jadi kesempatan orang-orang parti untuk masuk partai itu kan memang hanya ada 2 yang dominan waktu itu kan. Golkar dan P3. Nah sekarang kan banyak sekali Prof. Jadi saya pikir memang peluang tuh kalau memang mereka mau, tidak masalah ya Prof. Tapi dengan catatan yang tadi betul-betul memberikan kontribusi ya Prof. Sebelum mereka keluar dari rumah ibu, jadi kalah parti sebagai rumah ibu, dia sudah membawa bekal dari ibunya. Nah, kamu kemana? Ke sana bawa ini. Kamu ke sana bawa. Walaupun dia bersebar kemana-mana, tapi yang dibawanya satu. Dan ini boleh katakan namanya hidden mission. Jadi misi tersembunyi dari masing-masing orang parti yang ada di partai-partai lain. Misi itu ditanamkan dari rumah, bawa dari rumah. Itu, nah, itu. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh, nah parti ini akan besar. Parti ini akan besar. Ini nanti ya setelah milad yang ke sekian puluh tahun itu, katakanlah 98 sekarang ya tahun kemeriahannya, itu hendaknya memang betul-betul lihatlah ya jati diri daripada parti ya Prof ya. Dan Bapak Prof itu sudah bisa melihat sekarang seperti apa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh DPP ya. Kalau PP sekarang kan masih konsolidasi. Masih konsolidasi, masih ya maklumlah sudah berpisah sekian lama. Katakanlah masih dalam rangka menyatukan hati. Menyatukan hati. Tapi menyatukan hati ini harus juga disesuaikan dengan program. Kita berharap setelah milad ini PP membuat program yang nyata, yang nyata. Ya misalnya pendidikan dulu, itu harus dulu. Itu basic kita. Saya sering mengatakan kita dengan Muhammadiyah apa? Muhammadiyah itu organisasi dulu baru sekolah. Itu tahu saya aja. Tapi gerakan dakwah dari Kiai Ahmad kita sekolah dulu baru organisasi. Jadi parti ini berangkat dari sekolah. Muhammadiyah pergi ke sekolah sendiri sekolah. Tapi berkembang mereka karena tadi dipisahkan. Politik itu semua. Tapi kalau politik praktis tunggu dulu. Ya politik semua. Kita berpolitik. Dakwah itu juga berpolitik. Ya jadi oleh sebab itu inilah yang kita himbau betul kepada warga tarbiyah. Permainan politik di luar yang menggunakan uang segala macam, kita berharap dengan sungguh-sungguh. Jangan lakukan itu di partai. Karena itu akan merusak mental dan kemudian orang akan berubah jadi pragmatis. Terlalu pragmatis
idealis tinggal. Iya. Sementara organisasi ini menjunjung misi. Iya. Misi itu adalah ideal. Iya. Idealisme itu. Iya. Itu dia. Jadi baiklah. Kita sekarang melihat beberapa partai, misalnya partai P3. Iya. Partai P3 itu asasnya Islam. Lambangnya Ka'bah. Kini kemana-mana. Karena tadi sudah berubah niat itu. Iya. Makanya ada doa yang selalu kita bacakan. Iya. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Iya. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, dengan kondisi negeri yang seperti ini, yang pancaroba, yang banyak fitnah, banyak godaan segala macam, tetapkanlah hati kami berada dalam istiqamah dalam agamamu. Biarpun gelombang besar, badai, puting beliung, kilat petir, kami tetap berpegang teguh dengan agamamu, ketaatan. Itu juga seperti ini. Kita harapkan seperti itu. Ya, jadi kita berharap betul. Kita berharap betul. Mohon kader-kader seperti dimanapun berada, jangan Anda bermain-main uang di organisasi, karena itu akan menghancurkan organisasi. Bukan teori, bukan sangka, itu sudah menjadi teori ilmiah. Di mana uang bermain, organisasi itu hancur. Saya teringat perbandingan antara kita dengan negeri tangga lah ya. Dulu katanya orang sana belajar ke kita. Sekarang justru banyak orang kita yang belajar ke sana. Jadi konon juga keberhasilan mereka di bidang pendidikan itu karena memang serius mereka mengolah pendidikan. Sementara Tarbiyah yang berdiri pada tahun 2008 itu sepertinya adem-adem ya sampai hari ini. Jadi oleh karena itu kemarin dengan adanya kunjungan ketum ke salah satu madrasah itu di Tanjung Berula ya. Tanjung Berula ya. Itu kan hendaknya cukup memberikan sinyal lah ya. Concernnya pengurus baru ya DPP kita terhadap pendidikan Tarbiyah ini. Kita berharap pengurus-pengurus baru sekarang, terutama yang katakanlah pengurus inti, betul-betul berangkatlah dari niat yang tulus, mewakafkan diri untuk membesarkan parti. Wakafkanlah diri, itu niat. Karena beliau-beliau kita juga seperti itu. Kalau betul-betul serius ya, dan jangan buat nanti jemaah kecewa lagi, seperti itu. Kita kemarin baru hari kemarin ya, hari Selasa, hari Rabu ya kemarin lah. Ada di satu daerah kampung kecil di Riau ini, di Kampar, itu desa Aurusati, itu setiap tahun rutin mengadakan kegiatan massal oleh Tarbiyah. Dan itu ramai, istiqamah. Nah, kalau mau menengok bagaimana orang tua-tua itu masih mencintai parti, tengoklah mereka berarak-arak berjalan-jalan bersama-sama, menjunjung jambau istilah orang Kampar itu. Waktu saya tanya, Mak dibayar berapa oleh panitia? Nggak ada bayar apa-apa. Ini uang kami sendiri. Untuk apa? Untuk organisasi. Gitu. Tanya kita, kalau orang kampung yang tidak berpendidikan tinggi seperti itu, kita memberikan apa? Untuk organisasi. Malu lah kita harusnya dengan jemaah yang seperti itu. Baik Prof, sehubungan dengan milad parti tahun ini, apa himbauan khusus ya kepada DPP dan termasuk juga kader-kader parti di Indonesia, Prof? Ya, tentu himbauan kita yang tadi juga. Yang tadi kita harap kepada seluruh komponen parti sejak dari pusat sampai daerah, terutama lagi para pengurusnya, perbarilah niat bahwa kita mengurus organisasi ini tidak ada yang diharap kecuali liya yang la kalimatillah. Kalau liya yang la kalimatillah maka ridha Allah yang dicari. Yang pertama, yang kedua dalam rangka mengabdi, memberi melanjutkan pengabdian, penghormatan kita kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita yang telah dengan tulus mengorbankan semua yang ada bagi mereka. Dan betul-betul lah hendaknya seperti ini harapan kita tegak sama tinggi, duduk sama rendah dengan yang lain, berkontribusi untuk negara. Hendaknya jangan menjadi timun bungkuk.
Timun bungkuk tuh apa namanya? Ke dalam, masuk nggak dihitung, masuk nggak dihitung, keluar juga nggak dihitung kan. Ya, dihitungkan. dia masuk karung tapi nggak dihitung. Nggak dihitung. Itu harga diri Ya, nggak seperti ada. itu ya Prof. Nah itu jangan seperti itu. Ya baik Prof, Ya. cukup mengesankan juga ya dialog kita pada siang hari ini. Tentunya harapan kita semoga betul-betul apa yang menjadi bincang kita adalah harapan yang hendaknya bisa menjadi kenyataan ya Prof. Amin, Ya, amin. telah seperti ini islah dan menjadi seperti rebound atau juga mungkin akan kembali ke hitanya 1928 ya Prof. Amin. Terima kasih Prof atas Sama-sama. bincang-bincang kita, semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan berjumpa di lain bincang lagi Amin, dengan amin. tema yang lain. Amin.